Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nirmala dengan NIM G0025064 dari kelompok B7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 1.2. Jadi pada laporan pertama itu di mana kita akan mengidentifikasi struktur anatomi vertebrae, meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Nah, untuk pertama itu ada kolumna vertebralis, di mana vertebralis itu tersusun atas 33 vertebrae, terbagi menjadi 7 vertebrae cervicalis, terus 12 vertebrae thoracicalis, 5 vertebrae lumbalis, terus 5 vertebrae sacralis yang dilebur menjadi satu menjadi os sacrum, terus kemudian ini ada 4 vertebrae coccygeus yang nanti menjadi satu tuh menjadi os coccygeus. Jadi ini tampak secara anterior, sedangkan ini tampak secara posterior. Jadi yang pertama yang ada vertebra cervicalis. Nah, vertebra cervicalis satu, dia tuh ciri khasnya tuh memiliki fovea dentis nih, terus ada foramen vertebralnya, terus kemudian ada foramen transversariumnya, ada arcus posterior atlantis, arcus anterior atlantis, terus ada tuberculum anterius, tuberculum posterius. Terus lalu di vertebra cervicalis satu itu tidak memiliki corpus dan processus spinosus. Selanjutnya ada vertebrae cervicalis 2, di mana dia cirinya memiliki apex dentis nih, terus kemudian ada fascias articularis posterior, terus ada corpus vertebrae-nya, lalu foramen transversariumnya ini, terus ada foramen vertebralnya, terus ini ada processus spinosus. Lalu di sini ada processus articularis inferior, processus articularis superior. Selanjutnya vertebrae cervicalis 3 sampai 6 itu cirinya dia memiliki processus uncinatus ini, lalu dia ada corpus, terus kemudian foramen transversariumnya, ada sulcus nervis spinalisnya, lalu ada foramen vertebrale. Jadi di sini foramen vertebralenya tuh berbentuk segitiga, kayak segitiga gitu. Terus ini ada proses spinosusnya. Lalu di sini ada arcus vertebrae-nya, terus ini proses articularis. Lalu ada tuberculum posteriusnya, tuberculum anteriusnya. Selanjutnya ada vertebrae cervicalis 7, di mana dia juga memiliki processus uncinatus. Lalu di sini corpusnya, terus ada foramen transversariumnya. Lalu di sini ada processus transversusnya, ada processus articularisnya, lalu ada arcus vertebrae-nya, terus ada lamina arcus vertebrae, terus ada pediculus arcus vertebrae yang ini. Nah, di sini ciri khasnya tuh bentuknya tuh processus spinosusnya tuh paling menonjol dibandingkan yang lain. Nah, ini apabila vertebra cervicalis itu tersusun antara vertebra cervicalis 1 sampai 7. Nah, ini vertebra cervicalis 1 itu disebut juga atlas, kalau vertebra cervicalis 2 itu disebut juga aksis. Nah, ini kelihatan apex dentisnya. Selanjutnya ada vertebrae thoracalis. Nah, vertebrae thoracalis tuh korpusnya tuh berbentuk seperti jantung. Lalu kemudian dia tuh ada foramen vertebralenya, ada pediculus arcus vertebrae, terus ada lamina arcus vertebrae-nya, terus ada processus spinosus, processus transversusnya, ada fovea costalis, terus ada processus articularis. Nah, ini ada fovea costalis superiornya. Nah, ini dia tampak secara lateral pada vertebrae thoracicalis ke-6. Nah, ini tampak secara anterior pada vertebra cervicalis ke-10. Ini vertebrae thoracicalis ke-12 tampak secara lateral. Lalu ini apabila vertebrae thoracalis itu tersusun dari 1 sampai 12. Selanjutnya ada vertebrae lumbalis. Nah, vertebrae lumbalis itu foramen vertebralnya itu kayak segitiga gitu. Terus ada processus accessorius, ada processus mamillaris, ini ada processus spinosus, ini. Terus ada lamina arcus vertebrae, ada processus articularis superior, ada processus costalis, pediculus arcus vertebrae. Terus ini juga di pinggir ini ada epiphysis annularis. Ini juga di sini ada fascias articularis inferior, ini fascias intervertebralis inferior. Terus ada processus costalisnya. Kemudian ada vertebrae sacralis yang dimana tadi tersusun atas 5, vertebrae sacralis itu disusun dilebur menjadi satu menjadi os sacrum. Nah, di sini ada canalis sacralis, terus di sini ada tuberositas, terus di sini ada crista sacralis yang lateralis. Kalau ini crista sacralis yang medialis, terus ini ada foramina sacralia posteriora, terus di sini ada hiatus sacralis, terus di sini ada crista sacralis mediana, terus ini ada fascias auricularis, terus kemudian ada processus articularis superior. Jadi ini tampak secara posterior, sedangkan ini tampak secara anterior. Nah, jadi di sini kalau anterior tuh kelihatan ada linea transversa-nya. Selanjutnya ada vertebrae coccygeus. Nah, di 4 vertebrae coccygeus tuh kalau dilebur menjadi satu menjadi os coccygeus. Jadi ini posteriornya, jadi ini ada cornu coccygeumnya, terus ada vertebrae coccygea 1 tuh ini. Terus kalau ini vertebrae coccygea 2 sampai 4 tuh kayak bentuknya bertingkat gitu. Ini yang 2, terus ini 3, 4. Selanjutnya ada ligamenta yang menyusun yang ada pada vertebra. Jadi ada ligamentum costotransversarium lateral, ada ligamentum longitudinal anterior, terus ligamentum costotransversarium superior, terus ada ligamentum intertransversarium, ada ligamentum capitis costae radiatum. Jadi ini sama, cuma maaf. Nah, ini
ligamentum costotransversarium superius, ini costotransversarium lateral, ligamentum intertransversarium, dan di sini kelihatan ligamentum supraspinalnya. Ini kalau tampak secara ini ada ya ligamentum supraspinalnya tuh yang ini. Terus ini ya yang ini. Terus ini ada ligamentum flavumnya. Nah, kalau di sini kalau tampak secara anterior itu di sini kelihatan longitudinal anteriusnya ini yang tadi nih. Terus ini capitis costera radiatum, di sini costotransversarium. Nah, di sini juga tuh terdapat ligamen nusae yang ini, yang besar ini, yang menghubungkan external occipital protuberantia external protuberantia occipitalis. Selanjutnya ada articulatio pada vertebrae. Itu ada articulatio ancovertebralis, di mana dia tuh terbentuk dari processus uncinatus tadi yang terletak pada vertebrae cervicalis. Oh maaf, ini dari vertebrae cervicalis 3 sampai 7. Ini kurang. Terus kemudian yang ini vertebra ancovertebralis. Terus kemudian ada articulatio zygapophysialis. Jadi dia tuh terbentuk dari processus articularis superior suatu vertebrae dengan processus articularis inferior vertebrae di atasnya. Nah, di sini juga ada articulatio atlanto-occipitalis. Nah, atlanto-occipitalis itu terbentuk antara fascias articularis superior, os atlas dengan condylus occipitalis. Jadi, sendi ini memungkinkan adanya fleksi, ekstensi, dan miringnya kepala ke samping. Sendi ini tuh juga membentuk gerakan setuju kayak iya, setuju mengangguk gitu. Mengangguk setuju iya. Terus kemudian ada articulatio atlanto-axialis. Jadi, articulatio atlanto-axialis itu ada 3, yaitu 2 lateral dan 1 median. Jadi dia terletak sendi atlanto-axial articulatio atlanto-axial itu terletak di antara vertebrae cervicalis 1 dan vertebrae cervicalis 2. Jadi gerakan ini memungkinkan adanya gerakan pivot kepala seperti saat menggelengkan kepala untuk menunjukkan ketidaksetujuan kayak menggeleng. Jadi selanjutnya pada laporan kedua itu di mana ada sebuah kasus yang kita akan mengidentifikasi rangkaian dan susunan dari plexus brachialis sendiri. Nah, jadi ini gambaran dari plexus brachialis sendiri. Nah, jadi nanti plexus brachialis ini akan mempersarafi ekstremitas superior. Nah, jadi ini dia tuh terbagi menjadi akar, terus trunki, ada divisi, terus ada korda, dan cabang terminal. Nah, nanti akarnya itu dari vertebra cervicalis 5 sampai 8 dan vertebra thoracicalis 1. Nah, nanti vertebra cervicalis 5 sama 6 itu menjadi trunki yang superior, terus kalau yang vertebra cervicalis 7 itu menjadi trunki yang medial, dan terus vertebra cervicalis yang 8 dan vertebra thoracicalis 1 itu menjadi trunki yang lebih inferior. Nah, nanti masing-masing trunki itu akan membagi dirinya tuh menjadi anterior dan posterior. Anterior dan posterior, anterior dan posterior. Nah, kemudian nanti divisi itu akan beberapa anterior yang berada letaknya tuh lebih superior itu menjadi korda lateral, terus kalau ketiga posterior itu menjadi korda posterior, terus kalau divisi anterior yang letaknya lebih inferior itu menjadi korda medial. Nah, nanti korda lateral itu akan mempersarafi saraf musculocutaneus, terus kemudian dia itu juga ada akar lateralnya ini, terus dia mempersarafi median nerve. Nah, kalau median nerve saraf median. Terus kemudian kalau yang korda posterior itu akan mempersarafi saraf aksila, terus kemudian dia juga mempersarafi saraf radial. Nah, kalau korda yang medial tuh ini ada akar medialnya, dia akan mempersarafi saraf median, terus mempersarafi saraf ulna. Nah, jadi ini contoh dari persarafan tadi ini yang musculocutaneus yang dipersarafi oleh dipersarafi oleh musculocutaneus. Ini contohnya ada di brachialis, ada di bisa brachii. Terus kalau yang tadi yang saraf median tuh contohnya tuh dia mempersarafi palmaris longus, terus pronator teres, pronator quadratus, dan kalau yang ini yang saraf ulna itu dia mempersarafi ini flexor carpi ulnaris. Nah, jadi yang lainnya tuh tadi yang belum ada radial, saraf radial tuh ini nanti mempersarafi ini di bagian tulangan atas gitu. Terus kalau ini yang tadi yang belum radial aksila, jadi ini nanti persarafan aksila tuh di sini. Selanjutnya laporan ketiga itu dimana kita akan mengidentifikasi anatomi dari regia femoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Jadi ini struktur dari ini struktur dari ekstremitas inferior secara garis besar. Pada os coccyx. Terus nah di sini nanti ada femur. Nah, ini ada genu atau lutut. Terus kemudian jadi ini ada os femur, terus ini
ada os patella, terus ada os tibia, terus ada di sini ada yang bagian telapak kaki, pada bagian kaki. Nah, selanjutnya jadi regio femoralis itu tersusun oleh ada caput femoralis, terus kemudian fovea capitis atau kayak kepala dari femoralisnya, terus ada kolumnya atau leher, kolum atau lehernya. Terus ini ada kolum ini kolum femorisnya. Terus ada fossa truncaterica. Terus ada truncator mayor yang ini, yang di atas ini. Terus kalau yang minor itu yang di bawah sini. Terus kemudian ada linea intertruncaterica. Ini yang di bagian sini. Terus kemudian ada corpus femoris di sini, terus ada epicondylus lateralis yang di bagian sini, terus kemudian ada epicondylus yang medialis yang sini, terus ada facies dari patellaris yang ini. Jadi ini tampak secara anterior, sedangkan ini yang tampak secara posterior. Jadi tambahannya itu ada facies poplitea, terus ada condylus lateralis yang ini, terus kemudian fossa intercondylaris yang bagian sini, di bagian tengah itu. Terus ada condylus medialis yang di sini. Terus kemudian di sini ada linea supracondylaris yang lateral. Terus ini yang medial. Bukan. Ini yang linea aspera. Terus di sini ada tuberositas dari glutea. Terus di sini ada truncator minor, tampak yang secara posterior. Terus ada truncator mayor. Terus di sini ada tuberculum quadratum. Nah, di sini ada fossa truncaterica. Selanjutnya muskuli yang ada pada regio femoralis. Jadi ini dia tuh, kalau yang ini tuh muskuli dari ekstremitas inferior secara umum. Jadi dimulai dari os coxae. Nah, ini tampak secara anterior, sedangkan kalau yang ini tampak secara posterior. Nah, jadi ini muskuli dan sekaligus inervasi dari regio femoralis. Nah, ini pada anterior tuh ada. Nah, di sini ada musculus iliopsoas. Nah, di situ ada dua, itu ada musculus psoas major et minor di bagian sini, terus ada musculus iliacus. Jadi nanti ada origonya dari musculus iliacus itu ada fossa iliaca. Terus ada ini proses transversusnya. Jadi nanti fasanya itu pada arteri femoralis. Terus inervasinya nervus femoralis plexus lumbalis. Terus kemudian yang ini selanjutnya ada musculus yang sartorius di bagian sini. Jadi inervasinya tuh nervus femoralis. Terus kalau di sini ada musculus tensor fascia latae, itu inervasinya nervus gluteus. Selanjutnya ada musculus quadriceps femoris. Jadi ada 4, itu musculus rectus femoris, terus musculus vastus medialis, terus musculus vastus intermedius, dan musculus vastus lateralis. Jadi inervasinya oleh nervus femoralis. Terus kemudian ini ada lagi musculus gracialis, tuh inervasi musculus gracialis, terus musculus abductor longus, terus ada musculus abductor brevis tuh yang ini brevis adductor. Tadi ada musculus abductor longus, abductor brevis. Nah, nanti dipersarafi oleh nervus obturatorius. Terus kemudian ada musculus abductor magnus. Nah, itu dipersarafi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Terus kalau di sini ada musculus abdurator externus. Ini di bagian sini, abdurator externus itu dipersarafi oleh nervus obturatorius. Nah, di sini ada musculus peptineus di bagian sini, kayak di bagian atas dari femur tuh ada dipersarafi oleh nervus femoralis sendiri. Nah, ini tampak posteriornya. Jadi ada musculus biceps femoris, yaitu musculus biceps femoris. Nah, di bagian sini. Pokoknya maaf, bukan musculus biceps femoris tuh yang. Terus ini juga ada maaf. Ini ada musculus biceps femoris. Terus ini juga. Jadi ada caput longumnya, terus ada caput brevisnya. Jadi dipersarafi oleh nervus ischiadicus. Terus ada musculus semitendinosus yang di bagian sini dipersarafi nervus ischiadicus juga. Terus ada semi membranosus itu juga dipersarafi oleh nervus ischiadicus. Jadi tadi udah persarafannya. Jadi ini juga ada lateral femoral cutaneous nerve di sini.
Terus ini ada femoral nerve. Oh, jadi yang lateral femoral cutaneous nerve tuh yang di bagian ini. Terus kalau yang di bagian sini tuh ada femoral saraf femoralis. Jadi itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.